Hello Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu udah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Sesuai dengan thumbnail judul videonya, kali ini pembacaan asmara bagi kamu yang saat sekarang sedang berstatus single ya. Nah, di sini kita akan lihat energinya kamu untuk percintaan. Kita akan intip sedikit tentang dia si mantan ayang bebeknya kamu gitu ya. Dan selanjutnya kita akan melihat apakah akan ada asmara potensial baru yang hadir di hidupnya kamu untuk di bulan Agustus 2024 ini ya. Tapi seperti biasa Leo, sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya berbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai dari melihat energinya kamu di urusan cinta-cintaan ya. Gimana nih untuk di bulan Agustus. Oke. Jadi mari lihat begini ya. Kalau hasrat hatinya kamu ya, sebatas hasrat hati, angan-angan, impian gitu ya, hayalan gitu ya. Ya, kamu ingin ada seseorang yang mengisi hidupnya kamu untuk saat sekarang hingga nanti selama-lamanya. Karena mari lihat kamu udah yang gak dalam mode ketika berinteraksi sama dia, orientasi seksualnya kamu di situ tuh hanya sebatas cinta-cintaan, hanya sebatas pacar-pacaran gitu ya. Kamu gak mau main rumah-rumahan dengan seseorang gitu ya, karena kamu sudah punya kebutuhan ini mau serius gitu loh ya. Mungkin ya kamu kayak kepikiran gak mau ngabis-ngabisin waktu untuk trial dan error, untuk hanya coba-coba spekulasi, ini cocok enggak ya, itu cocok enggak ya, itu kamu udah nggak mau lagi kayak gitu loh. Kamu mau ini tuh hubungannya long term, hubungannya untuk jangka panjang, merit lah gitu ibaratnya ya, merit di sana. Kalaupun dia tidak merit, tapi ceritanya karena mungkin kamunya namanya kamu Leo ya, ada modern-modernnya gitu ya. Ini tuh yang nggak penting bagimu judul gitu. Kamu nggak penting paper legalitas bahwa kamu dan dia sudah bersuami istri gitu ya statusnya. Nah, tapi di situ tuh udah nggak usah satu rumah, nggak usah ada status-status kayak gitu dilembagakan oleh negara. Tapi kita ini tuh dua individu yang menyatu gitu loh. Yang lain-lain gitu ya, otoritas-otoritas negara itu tuh nggak usah ikut campur dalam urusan asmaranya kamu. Yang jelasnya kamu dan dia setia gitu ya. Ada di sana nilainya kesetiaan. Ada di sana tuh respect gitu ya, respect satu sama lain gitu ya. Ada di sana tuh rasa sayang, cinta kasih gitu loh ya. Jadi ya kalau dirangkum mungkin hanya 3 hal ini aja yang kamu butuhkan. Nah seperti itu, karena ya ada kondisi-kondisi kayak misalnya ya pemikiran kamu udah maju banget, udah kayak bule-bule di sana gitu ya, udah yang seperti ya budaya luar gitu ya, atau yang kayak sebenarnya kamu masih tetap ingin ada kebebasan karena kamu lebih senang ya, kamu bisa bergerak leluasa dalam hidupnya kamu tanpa harus berkompromi dengan pasangan, walaupun kamu tetap akan mempertimbangkan dia, tetapi pertimbangan musyawarah itu tuh tidak terlalu mencegah dirimu gitu ya. Jadi kamu tuh hanya sebatas kayak yang aku tahu, aku harus menyadarkan diriku kalau aku tuh sudah berpasangan dengan dia gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kamu mau keliling dunia sendiri boleh, gitu ya. Nggak mesti harus minta permisi. Boleh nggak aku keliling dunia? Nggak mesti. Kalau kamu mau gila-gilaan ngejar karirnya kamu, mengembangkan bisnisnya kamu, cuan saja untuk masa depannya kamu sebagai bentuk aktualisasi kemampuan dirinya kamu, di sana tuh nggak ada yang keberatan, gitu loh. Ya, ada izin di situ.
Kalau kamu mau ngopi, mau ngedugem gitu ya, mau berteman dengan siapapun, masih sah, masih boleh. Nah gitu ya, asalkan tidak meninggalkan si pasangannya kamu. Nah gitu ya. Jadi makanya Mari bilang, beberapa mungkin target rumah tangga ya ada, udah pasti ya, soalnya ini kan energi Leo banyak orang ya. Tetapi ada juga beberapa nggak penting rumah tangga, yang penting ada seseorang dalam hidupnya aku sebagai partner. Gitu ya, sebagai orang yang mengisi kebutuhan jiwa, yaitu disayangi dan menyayangi. Hanya sebatas di situ. Gitu ya. Dan karena kamu punya pemikiran seperti ini, maupun itu kamu cari suami, istri, ataupun partner hidup selama-lamanya, karena kamu nyari dua kualitas luar biasa ini, kamu di sini tuh Mari lihat santai aja gitu ya akhirnya, karena mungkin kamu tahu bahwa orang-orang yang nyanggup pada kualitas antara salah satu di dua hal ini tuh sedikit gitu loh ya, karena kamu sadar bahwa ini sedikit orang-orang yang bisa nyambung pada hal yang kamu butuhkan, makanya di situ tuh kamu nggak yang ada rasa panik gitu ya, kamu gak ada rasa histeria gitu ya, ya kamu slow aja ngejalani. Kapanlah kamu ketemu sama si seseorang sesuai dengan idealnya kamu gitu ya. Jadi sebelum kamu ketemu sama orang yang ideal bagi dirimu, Mari lihat kamu cukup produktif ya dalam hidupnya kamu. Jadi di situ tuh kamu nggak yang pakai acara suntuk-suntuk gitu ya, kamu nggak pakai acara galau gitu ya, nggak. Jarang lah ya, jarang banget di situ tuh kedengeran kalau kamunya mengeluhkan dirimu kesepian gitu ya. Kamu merasa kesendirian akut gitu, jarang banget gitu ya. Ya sesekali ketika kesadaran turun, bisalah kamu curhat. Aku pengen nih ada yang nyelimutin aku malam hari gitu ya. Sesekali gitu. Tapi lebih kayak cenderung kelihatan kamunya itu tuh enjoy aja. Kamunya happy aja, kamunya tuh sibuk aja gitu ya. Sibuk aja, entah apa yang kamu lakukan, tapi ada aktivitas yang menyita perhatiannya kamu, yang dimana juga aktivitas itu nunjukin kalau kamu kelihatan baik-baik aja dengan statusnya kamu yang seperti ini. Nah, dan beberapa ini tuh status singlenya udah sekian waktu ya. Katakanlah udah lebih dari 8 bulanan gitu ya. Dan beberapa bisa udah tahun-tahunan. Jadi sudah seperti kebiasaan siklus hidup aja gitu ya. Dan memang Mari lihat kamu cukup independen gitu ya. Kamu cukup mandiri di situ. Jadi enggak pun ada kekasih sebagai penolongnya kamu, tapi kamu bisa nolongin dirinya kamu sendiri, atau minimal kamu tuh tahu kemana kamu mau minta tolong kalau kamu memang lagi butuh pertolongan gitu ya. Jadi nggak mesti harus menggantungkan dirinya kamu ke satu orang yang kayaknya punya kewajiban kamu tuju untuk bantuin kamu, tempat kamu bersandar, tempat kamu berlindung, tempat kamu andalin gitu ya, seseorang yang kamu andalin. Nah, kamu nggak butuh itu. Kamu udah mengolah dirinya kamu, mendidik dirinya kamu sendiri untuk bertanggung jawab pada dirinya kamu sendiri. Minimal seperti itu. Gitu gambarannya kamu, dan minimal ya seperti kata Mari tadi, kamu udah ngerti. Misalnya genteng bocor, siapa yang mau dihubungi, misal gitu ya. Masakin kamu sehari-hari, bagaimana caranya, siapa nih yang masakin, atau bagaimana nih biar perut hari-hari kenyang, Grab kah, Grab food kah, atau ya istilahnya cateringan kah gitu ya, atau masak sendiri kah. Kamu udah punya kemampuan dasar hidupnya kamu gitu loh ya. Kamu udah punya itu, makanya kamu nggak yang macam apa ya, orang terjun ke lapangan gitu ya, lari sana lari sini, kejar sana kejar sini, lihat sana intip sini gitu ya. Nggak ada kayak gitu guys. Kamu bawaannya kamu tuh tenang gitu. Dan kalau Mari rasa sih ini bisa jadi ya, sebenarnya kamu tuh banyak dideketin, atau nggak usah banyak tapi tetap ada aja yang mau ngedeketin kamu gitu ya. Hanya saja kali ini tuh lagi-lagi ya, kamu nggak butuh hanya sebatas pajangan dalam hidupnya kamu itu orang.
Kamu gak butuh status, kamu sudah tidak single lagi. Tapi di sini tuh kamu udah mulai jeli. Kamu milih-milih, mari lihat. Gitu ya. Kamu udah punya tolak ukur. Gitu ya. Minimal dia kerjaannya berpenghasilan 100 juta per minggu. Udah ada di sini. Kamu udah berani meletakkan apa tuh namanya tuh? Meletakkan nilai. Seperti itu ya. Dia dia nggak punya kerjaan, tetapi dia mesti ganteng, mesti cantik, dia mesti manut, dia mesti setia, dia sudah ada listnya kamu. Udah ada listnya kamu di sini. Gitu ya. Kamu tahu betul siapa jenis orang, karakternya, bentukannya seperti apa yang kamu mau dampingi, yang siap untuk kamu dampingi. Kamu udah punya list itu. Gitu loh. Jadi kayak yang banyak mental nih, keluar, mundur gitu ya. Kamu coba sebentar mengenali awal apakah dia ada masuk dalam list-listnya kamu. Maaf ya, mari batuk. Kalau tidak ada, ya kamu nggak mau banyak babi bu bebo, kamu lepas, kamu keluar dari liga PDKT itu, gitu ya. Di sana. Atau ada yang mendekati kamu. Ketika dia mendekati kamu, kamu cukup mengamati gitu. Soalnya mari rasa kamu udah punya kejelian gitu ya, jeli gitu. Nggak usah pun dia mempresentasikan siapa dirinya. Hai, halo, aku namanya si Udin, aku namanya si Maimunah, aku makanan kesukaannya ini, karakternya aku begitu, aku gini, aku gitu. Kamu nggak perlu untuk mendengarkan cincongnya mereka gitu ya. Tapi hanya sekali apa tuh namanya scan ya, kamu nge-scanning dia gitu ya dari ujung rambut sampai ujung kakinya, kamu kira-kiranya udah paham, ini orang gini nih dia, gitu tuh dia, gitu tuh dia. Nggak mau gitu ya, nggak mau aku. Nah seperti itu kamunya ya. Jadi udah lebih pilih kamu, nggak hanya sebatas dia statusnya laki-laki, perempuan, janda, duda, single, jomblo, enggak, tapi kualitas dirinya. Itu yang sudah menjadi ini ya, caranya kamu memandang, menjalani asmara. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat dulu ya energi mantannya kamu. Tapi sebelum mari tarik kartu ini, monggo silahkan kamu bayangin dulu ya. Satu orang, mana tahu nih kamunya sudah banyak list mantan-mantan ya. Pilih salah satu yang ingin kamu ketahui. Ya, bagaimana energinya dia saat ini ke kamu. Mari langsung aja ya. Oke, di sana. Oke. Jadi kalau mau dilihat begini ya, mantannya kamu ini tuh sebenarnya belum mau dijadiin mantan sama kamu. Ya, gitu Leo ya. Kalau bisa mah rujuk sama kamu. Gitu ya. Kalau bisa tuh balik lagi sama kamu. Di situ. Soalnya ketika kamu gak ada dalam hidupnya dia, kocar-kacir hidupnya dia. Gitu ya. Tidak bahagia hidupnya dia. Gitu loh, ya. Dan memang ketika bersama dengan kamu, namanya orang bersama ya. Tentu ada di situ tuh gesekan-gesekan, ada di situ tuh rasa sakit gitu ya, ada di situ tuh kecewa minimal di sana ya. Iya, memang ada gitu. Tetapi saat ini kalau dia banding-bandingin ya, rasa sakitnya dia ketika bersama dengan kamu dan rasa sakitnya dia ketika tidak bersama dengan kamu, kok masih lebih enak ya rasa sakit ketika dengan kamu. Nah, kayak gitu dianya ya, Leo ya. Kok masih enak ya jika walaupun disakiti gitu ya oleh dirimu, katakan di sana ya, kalau itu bahasa kejamnya aja ya, disakiti. Walaupun dia disakiti oleh kamu menurut dia, tapi kok masih lebih enak gitu loh. Ya, daripada menggantikan posisinya kamu ya dengan orang lain. Nah, di situ sudah ada di sana tuh perbandingan, apalagi kalau kalian ini tuh udah pisahnya cukup lama ya.
tentu dia udah ketemu sama minimal lah 1 orang setelah kamu. Tapi setelah mencoba gitu ya, dan saya lihat terlepas dari dia bersama ataupun tidak bersama lagi sudah ya, dia pun jangan-jangan udah berstatus jomblo beberapa di sini ya. Tapi ya dia sempat tentu dia sempat membandingin ya kamu sama itu person baru. Tapi ternyata sama kamu tuh lebih enak gitu ya. Tetapi dia tidak merasa kalau dia itu tuh masih bisa lagi kembali dengan kamu. Gitu ya. Pikirannya itu tuh kok kayaknya nggak bisa menalarkan kalau dia ini tuh bisa balik lagi sama kamu. Chance-nya bisa rujuk dengan kamu ini tuh menurut dia sangat kecil sekali. Gitu loh, ya. Sangat kecil sekali. Walaupun dia sebenarnya memang belum bisa lepasin kamu 100%. Gitu. Kalaupun dia bisa lepasin kamu saat ini, saya rasa kemampuannya dia ngelepasin kamu, ya kamu bolehlah kembang kempis lubang hidungnya kamu di sana ya Leo ya. Itu tuh ya nggak sampai tuh 40%. Gitu. Nggak nyampe itu 40% kemampuannya dia saat ini tuh udah ikhlas melepaskan kamu. Siapapun yang duluan menggagaskan perpisahan ini, ya baik dia ataupun kamu gitu. Tapi ya tentu gambaran dari kartu tarot ini menginterpretasikan bahwa dianya belum benar-benar bisa move on dari kamu, tapi balik lagi sama kamu. Wah, banyak alasan yang mencegah dia untuk balik sama kamu. Misal hidupnya kamu udah enak kok tanpa dia. Itu salah satunya. Hidupnya kamu tuh enak tanpa dia. Nah, kalau kamu yang minta pisah, kamu udah membuang dia Gitu ya. Kamu buang dia, menurut dia sangat sedikit sekali kemungkinan yang kamu ludahin, kamu jilat kembali. Nggak mungkin. Ada, ya orang ini tahu, ada harga dirinya kamu yang cukup tinggi yang kamu pertahankan. Nah kayak gitu ya, nggak mungkin sampah yang udah kamu masukin ke tong sampah, kamu ambil kembali, kamu sayang-sayang, kamu simpen. Nggak mungkin. Ya kamu buang ya pasti udah tidak berharga lagi bagi dirimu. Lah lu aja nggak mau sama gua lagi Leo, terus gimana gua mau balik lagi? Dan untuk menggugah kamu, untuk kembali kepada dia nggak punya kemampuan itu gitu. Dia nggak punya rasa percaya diri itu. Mau caper lagi di hadapan kamu, nggak ada energi. Nggak ada rasa percaya diri itu tuh nggak ada. Nah seperti itu ya. Jadi ya mau nggak mau, walaupun kalau dipaksain, gue nggak mau gitu ya. Nah, dia ini tuh dalam mode saat sekarang berusaha untuk ngelepasin kamu. Walaupun belum sukses ya Leo ya, walaupun belum sukses untuk saat ini. Tapi dia belum bisa, dia ngerti tujuannya dia harusnya, menurut dia ya, harusnya ngelepasin kamu, harusnya move on dari kamu, harusnya ya sudah menyelesaikan sampai sedetil-detilnya urusan hasrat inginnya dia bersama dirimu. Dia tahu, harusnya dia seperti itu. Tapi untuk menjadi seperti itu, dia butuh waktu, dia butuh lagi untuk berproses di sana ya. Oke, baik Leo. Sekarang kita akan lihat ya untuk di beberapa menit ke depan apakah akan ada datang minat asmara potensial baru dalam hidupnya kamu. Ya. Oke, baik. Tentu ini bukan oke. Jadi mari lihat begini ya. Kalau kamu mau nyari yang benar-benaran serius dengan kamu, mari lihat rasa-rasanya kamu memang harus udah benar-benar clear ya. Kamu udah benar-benar clear dari urusan-urusan masa lalunya kamu gitu ya. Di situ satu ya. Dan kalau dilihat ini energi orang baru, saya rasa orang baru ini tuh ya ini sebentar lagi akan datang ke kamu, tapi bukan untuk di bulan 8. Saya lihat ini mulai dia akan kenal sama kamu nanti di rentang bulan 11. Oke, ya. Bulan 11 pertengahan hingga pertengahan bulan 11 hingga pertengahan bulan
Desember. Nanti kamu akan kenalan sama orang baru di rentang waktu itu. Ya, Leo ya. Di rentang waktu itu. Tapi di sana tuh fasenya masih kenalan. Gitu loh. Ya. Nanti akan mendekat setelah masuk tahun 2025. Gitu ya. Karena seseorang yang menjadi asmara kisah barunya kamu, ini tuh masih punya pasangan saat sekarang ya. Hari ini kamu melihat video ini kan energi tarikan untuk di bulan Agustus ya. Sampai nanti bulan Agustus, dianya masih berpasangan dengan orang lain. Gitu ya. Nanti dia selesai dengan orang lain itu, nggak tahu di bulan berapa gitu ya. Dan kemudian setelah dia benar-benar clear dengan orang lamanya dia, baru di situ tuh terbukalah gerbang untuk kamu bertemu dengan dirinya. Oke. Dan gerbang ini terbuka di tanggal 2, mulai terbuka di tanggal 22 bulan November. Oke. Nah, jadi mulai dari situ terbuka. Dan walaupun kamu nggak selalu akan ketemu di tanggal 22 November. Kamu bisa ketemu di tanggal 1 Desember, di tanggal 5 Desember, di tanggal 11 Desember, sampai di tanggal 21 Desember. Kamu lihat aja ya, kalau ini memang energinya kamu akan ketemu sama seseorang di rentang waktu ini. Gitu ya. Dan ada kemungkinan besar hubungannya kamu ini tuh akan bisa terpaut, terjalin ya dengan baik. Tapi ya itu dulu, tunggu dulu dianya finish dulu, selesai dulu dengan kisah lamanya dia. Dan saya rasa ya kamu punya kemampuan untuk nunggu sampai di bulan 11 ini ya. Soalnya ya kelihatan kamunya juga nggak buru-buru gitu ya. Itu bukan satu hal yang urgent banget bagi kamu. Ada atau nggak ada pasangan. Kalau dilihat secara garis besarnya kamu fine-fine aja. Walaupun ya terkadang masih datang rasa rindu, rasa senang. Rasa rindu, rasa ingin ya. Untuk dibersamai oleh kekasih hati. Oke, itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini Leo. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.